Salam saudara-saudari dimanapun saudara berada yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada renungan ini saya akan kasih tema kedagingan manusia biang masalah. Ya, selalu jadi biang masalah. Apa itu kedagingan? Baik, sebelum masuk renungan, saya akan ambil satu ayat untuk kita sama-sama renungkan. Di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Inilah yang diajarkan Tuhan untuk kita semua untuk mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Namun kedagingan kita kadang lebih kuat. Kadang kedagingan kita menguasai diri kita. Sebelumnya saya akan mengupas apa sih kedagingan manusia ini? Ya, kedagingan manusia itu hidup menurut daging adalah usaha manusia untuk menjalani hidup di bawah hukum Taurat. Berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk hidup benar dan kudus meskipun secara penampilan luarnya tampak seperti orang agamawi yang baik. Tetapi bagian dalamnya muncul berbagai macam hawa nafsu dosa yang menghasilkan segala perbuatan daging. Ini dicerminkan di dalam ayat Alkitab, ya, di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, ya dengar baik-baik ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Banyak sekali ya. Tenang, masih ada lagi ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Widih, terlalu banyak ya. Kadang kita kalau menulis sesuatu ya, kalau udah ada kata dan lain-lain atau dan sebagainya, biasanya kita malas nyebutin satu-satu. Namun Paulus dalam hal ini menuliskan dan sebagainya bukan karena Paulus malas, tapi Paulus tahu bahwasannya dosa manusia itu terlalu banyak. Maka itu Paulus menulis dan sebagainya. Karena bisa jadi ukuran dosa yang pada waktu itu ya sampai dengan sekarang bisa berbeda ya. Dalam artian ya dosa tetap dosa, namun ada hal-hal yang kalau ditulis itu menjadi patokan. Yang kalau misalkan sekarang tidak ada, maka patokannya akan zaman Paulus ya. Zaman dulu tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada media sosial. Namun sekarang dunia sudah maju, teknologi sudah maju. Dosa juga bisa dihasilkan dengan teknologi ini. Dengan WhatsApp kita bergunjing, dengan media kita saling menghina, mengejek dan sebagainya, itu juga sudah merupakan dosa. Maka dari itu, kita benar-benar harus fokus untuk kedagingan kita agar jangan sampai menguasai diri kita. Ya. Baik. Di dalam Galatia 5 tadi ayat 19 sampai 21 mendarah daging yang namanya pencabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, amarah, kemabukan ya, tidak bisa dipungkiri. Namun kita butuh yang namanya kuasa ilahi untuk mengontrol kedagingan kita. Kita coba buka di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ingat, kuasa ilahi meluputkan kedagingan kita. Maka itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus melekat pada Tuhan agar kedagingan kita bisa kita kontrol. Ya, begitulah yang harusnya kita lakukan setiap hari, melekat dengan Tuhan agar kuasa ilahinya bisa menyelimuti kita, menjaga kita dari kedagingan-kedagingan. Saudara terkasih, dimanapun saudara berada, bila mana saudara membutuhkan dukungan doa untuk setiap pergumulan saudara, saudara boleh WhatsApp ke nomor di bawah ini. Tim doa
GKRI Diaspora dengan senang hati akan menghubungi saudara. Baik, kita akan tutup. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan pagi ini Tuhan. Kami boleh belajar untuk terus melekat padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bimbing kami terus Tuhan, dan kami mau terus mengikuti Engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin.